Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, si Redmi 9 baru aja ke bagian update ke MIUI 12.5.3.0 NH ya guys ya. Jadi baru kemarin si Redmi 9 ke bagian update dan cukup banyak juga nih perubahan yang ada, terutama dari segi performa. Bisa dibilang updatean kali ini hampir sama seperti kakaknya, yaitu si Redmi Note 9. Hampir sekitaran 12-11 lah ya guys ya perbandingannya. Nah, kira-kira apa aja yang diupdate dari si versi MIUI 12 yang terbaru di Redmi 9 ini? Apakah performanya benar-benar ada peningkatan? Karena memang Xiaomi mengklaim di updatean tersebut bahwa ada peningkatan performa dan juga efisiensi kestabilan sistem. Terutama juga ada beberapa fitur baru yang udah saya coba sejauh ini saya pakai. So, kira-kira apa aja yang menarik dari Redmi 9 setelah update? Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi sebelumnya saya mau ngelurusin dulu nih untuk teman-teman yang belum kebagian update, karena banyak banget yang komen dan banyak banget yang DM, "Bang, gue belum kebagian update nih sampai sekarang." Nah, untuk kalian yang belum kebagian update, mohon bersabar aja karena updatean ini bertahap. Saya pun juga sebenarnya ya guys ya, update-nya ini manual, bukan otomatis. Jadi kalau misalkan kalian belum kebagian update, sabarin aja. Ntar juga bakalan kebagian kok. Kalau misalkan nggak sabar, bisa aja update secara otomatis via recovery. Cuman kalau misalkan kalian nggak paham buat caranya update manual itu gimana, bisa aja nonton video mengenai yang update manual si MIUI ini. Untuk videonya udah sempat saya upload kok, bisa kalian cek aja. Nah, kita mulai dari size update terlebih dahulu. Untuk update kali ini buat size-nya itu nggak terlalu besar. Bahkan kalau misalkan kita lihat untuk size-nya itu hampir sama seperti Redmi Note 9, yaitu kakaknya, yaitu sekitaran 400 MB doang. Ya lebih tepatnya sekitaran 430 MB deh kalau nggak salah. Terus apa aja nih update? Nah, untuk masalah apa aja yang diupdate di sini pun juga kalau misalnya kita lihat ya, buat yang diupdate itu nggak terlalu banyak, bahkan sama persis seperti Redmi Note 9, yaitu mulai dari patch keamanan Android yang diperbarui di bulan Februari serta keamanan sistem yang ditingkatkan. Hanya itu aja sebenarnya yang diupdate ya guys ya, nggak ada yang terlalu signifikan. Tapi di sini ada beberapa fitur baru juga yang hadir di Redmi 9 setelah update. Fiturnya pun juga sama seperti Redmi Note 9, yaitu mulai dari particle screenshot yang sebelumnya kita udah sempat bahas ya guys ya. Ini adalah fitur flagshipnya dari Xiaomi sebenarnya, tapi turun di HP kelas entry level. Yang menurut saya fitur ini keren banget sih ya. Jadi kita bisa melakukan screenshot dengan melakukan 3 jari ditekan ke layar. Nanti kita bisa melakukan selection bagian mana yang pengen kita lakukan screenshot. Fitur ini keren banget kalau menurut saya. Jadi kita bisa melakukan screenshot ala-ala HP flagship. Jadi kita nggak butuh tuh yang namanya screenshot dulu baru kita crop. Jadi kita bisa langsung melakukan 3 jari. Setelah itu kita selection bagian mana yang pengen kita screenshot. Terus juga di sini untuk floating window ada pembaruan ya guys ya, yaitu menambahkan indikator warna biru. Nah, ini sama persis seperti di Redmi Note 9 juga. Di sini ada indikator biru nih kalau misalnya kita lihat. Terus kalau misalnya kita klik aplikasi yang ada di belakang layar alias aplikasi utama, di sini jadi indikatornya berubah menjadi abu-abu. Terus juga kalau misalnya kita pindah ke aplikasi belakang layar alias aplikasi utama, di sini indikatornya maka akan berubah menjadi warna biru. Nah, yang saya rasakan juga di sini sama seperti Redmi Note 9, sama persis, bahkan untuk masalah floating window-nya jauh lebih smooth daripada versi sebelumnya. Kalau di versi sebelumnya itu untuk masalah floating window-nya agak sedikit ya nggak smooth lah gitu ya, ada sedikit nge-freeze sama seperti di Redmi Note 9. Tapi setelah update di sini untuk masalah floating window-nya tambah smooth. Yang menurut saya good job lah Xiaomi, bener-bener mengembangkan floating window-nya. Ya puas banget lah saya. Nah, terus juga ada satu yang di-update, yaitu masalah game turbo versi baru. Di sini entah saya yang baru sadar atau memang updatean kali ini mengupdate dari sisi game turbo. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini untuk versi game turbonya, versi game turbo yang terbaru, dan juga kita bisa mengaktifkan beberapa fitur menarik dari game turbo ini yang bisa kalian coba. Atau mungkin ini fitur lama kali guys ya dan saya baru sadar. Nah, terus juga experience saya pas menggunakan versi terbaru ini, yang saya rasakan ada peningkatan performa nih dari segi performa terutama guys ya. Kalau misalnya kita lihat dari angka skor Antutunya sendiri di sini bener ya guys ya, ada peningkatan skor yang cukup lumayan tinggi lah. Nggak tinggi-tinggi banget sih guys ya, tapi ini untuk peningkatannya cukup terlihat ya dari versi sebelumnya ke versi yang terbaru. Ya menurut saya cukup lumayan oke lah. Ya tapi kita nggak bisa melihat dari segi skor Antutunya aja, kita harus melihat dari segi experience-nya juga. Yang saya rasakan setelah update untuk masalah stabilan UI-nya di sini cukup meningkat nih. Yang saya rasakan juga di sini
cukup lumayan stabil untuk UI kali ini. Perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya cukup smooth, terus juga mengaktifkan fitur floating window-nya pun juga sangat cepat banget, responsif banget. Untuk aplikasi Instagram juga nggak ada lag alias bug ya guys ya. Di sini untuk bug nge-freeze nggak terjadi di Redmi 9 memang. Yang terjadi hanya di Redmi Note 9 aja. Terus juga untuk masalah pusat kontrol di sini nggak nge-lag pas waktu kita buka. Ya yang menurut saya untuk masalah kestabilan UI cukup ditingkatkan lah memang Xiaomi guys ya untuk updatean kali ini. Pas waktu saya coba buat main game Mobile Legends dengan settingan rata kanan alias ultra, di sini mendapatkan FPS yang cukup stabil yaitu di kisaran 55 sampai 60-an FPS. Ya, ini peningkatan yang cukup lumayan oke lah menurut saya, apalagi buat sekelas game Mobile Legends dengan settingan rata kanan. Jadi ya menurut saya udah nggak ada isu nge-lag lagi nih si Redmi 9. Di versi sebelumnya memang ada isu yang mengatakan buat main game Mobile Legends kadang-kadang nge-lag guys. Kalau misalkan mainnya udah terlalu over, ya sekitaran 30 menitan ke atas. Tapi setelah saya uji kemarin buat push main rank ya guys ya, di sini Redmi 9 aman-aman aja settingan rata kanan. Jadi menurut saya memang si Xiaomi mengfix untuk isu seperti ini di game Mobile Legends. Terus nggak hanya di game Mobile Legends aja, di game PUBG Mobile pun saya tes buat settingan smooth ultra. Alhasil kita mendapatkan FPS yang cukup stabil yaitu di kisaran 35 sampai 40-an FPS. Yang menurut saya ini udah cukup oke banget lah buat main game PUBG Mobile di Redmi 9 ini. Ada peningkatan performa setelah update. Lalu apakah ada bug? Nah, sejauh ini saya pakai si Redmi 9 setelah update, to be honest saya nggak ngerasain bug yang aneh-aneh. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa bug ataupun isu yang ada di HP kalian, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya, karena kita bakalan diskusi bareng-bareng. To be honest, sejauh saya pakai ini nggak ada bug sama sekali yang saya rasakan. Sekitaran 3 hari ini masih aman-aman aja. Tapi kalau misalkan ada bug, mungkin saya bakalan update lagi ya guys ya. Nah, terus juga dari segi baterai ada yang cukup saya salutin nih. Yang saya rasakan setelah update si Redmi 9 ini nggak terlalu boros, agak sedikit lebih irit kalau menurut saya. Hal ini sama seperti di Redmi Note 9. Di Redmi Note 9 saya pas waktu saya pakai juga ya cukup lumayan irit lah setelah update. Jadi menurut saya untuk updatean kali ini sepertinya Xiaomi meningkatkan dari segi baterainya agar lebih efisien dan irit. Kesimpulannya, sejauh ini saya pakai sekitaran 3 harian buat Redmi 9 setelah update ke versi yang terbaru yaitu 12.5.3 Enhanced. Dan saya rasakan di sini cukup lumayan seneng lah saya. Akhirnya Redmi 9 bisa kembali stabil dan normal, terutama dari segi performa. Walaupun memang sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa performa si Redmi 9 ini di nerf, cuman sekarang jadi tambah smooth dan tambah meningkat performanya setelah update. Ya, yang menurut saya updatean kali ini worth it lah. Apalagi saya belum nemuin bug sejauh ini saya pakai. Terus juga dari segi suhunya pun juga ya nggak terlalu panas-panas banget lah kalau buat diajak game. Asal jangan buat main game Genshin Impact, bakalan terlalu overkill banget nih HP. Maksudnya bakalan terlalu overheat ya guys ya. Ya, yang menurut saya untuk updatean kali ini worth it banget untuk kalian update. Kalau misalnya kalian udah update, bisa langsung tulis di kolom komentar juga ya guys ya. Kita bakalan sharing bareng-bareng. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Tekno jika pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ya lumayan lah updatean kali ini. Tambah semut si Redmi 9.